Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di video kali ini, di video-video sebelumnya juga saya sering membahas tentang asam lambung Ketan City. Jadi langsung saja, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk klik subscribe, tinggal klik aja gitu ya. Saya udah seneng banget, udah bertambah temennya ya. Aslamku ini semakin banyak, semakin kita bisa sharing, semakin kita bisa bergabung untuk menghancurkan si asam lambung ini ya. Jadi kita itu nggak usah bingung-bingung lah, yang penting kita banyak temen ya, bisa sharing, bisa berbagi informasi lah, bisa bikin pikiran kita itu tenang ya, tidak panik, tidak cemas ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas sesuatu ya, seperti biasa saya ingin membahas rasa nyeri yang tak tertahankan di asam lambung Ketan City yang pernah saya rasakan itu apa saja sih. Nyeri ya, nyeri di kepala, seperti sakit kepala gitu ya, cekot itu tiap hari saya ya. Terus sekarang bagaimana mas? Apakah sudah hilang? Apakah masih? Apakah udah jarang? Kalau cekot saya udah enggak. Cekot saya udah enggak. Tapi kalau kayak keliengan itu jarang, masih tapi jarang banget. Dan rasa nyeri itu bukan tidak hanya di kepala saja ya, di ulu hati, di perut bagian kiri, di perut bagian bawah ulu hati itu juga pasti teman-teman juga pernah merasakannya ya. Ulu hati nyeri, terus di bagian perut kiri nyeri, di bagian bawah ulu hati itu juga nyeri. Bahkan ada yang di perut sebelah kanan, ada juga yang di perut bawah ya, itu juga ada macam-macam. Soalnya di situ area pencernaan ya, area lambung, area usus, area limpa ya, pokoknya area usus halus, usus 12 jari itu di situ semua ya. Jadi itu sistem pencernaan itu di perut ya, di perut, di ulu hati sampai di bawah ya, sampai di bawah pusar itu daerah pencernaan semua ya. Kalau sakitnya daerah situ ya bener memang itu daerah pencernaan. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah panik, nggak usah risau ya. Soalnya nyeri itu timbul karena itu suatu indikasi kalau bagian yang nyeri itu sedang berada dalam masalah ya, atau ada ketidaknormalan lah di situ. Mungkin ada masalah apa, ada gas yang berlebih atau apa ya. Pokoknya kalian nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah risau ya. Pokoknya itu semua pasti teman-teman kita semua pasti pernah merasakannya dan pasti bisa sembuh ya. Intinya kita tetap positif, tetap gimana ya, tetap semangat ya. Jadi nyeri kepala tadi, terus nyeri di ulu hati, di perut bagian kiri. Kalau di ulu hati itu kenapa mas kok bisa nyeri di ulu hati? Di ulu hati kan itu area lambung, area lambung bagian atas ya, di bagian esofagus ya. Kalau di perut kiri, kalau menurut saya itu di bagian lambungnya ya. Kalau menurut saya yang dokter-dokter bilang itu area lambung. Di bagian bawah ulu hati itu juga lambung. Kalau di bawah, di perut, di bagian tengah itu mungkin karena usus ya, usus halus atau usus 12 jari itu juga bisa ya. Kalau perut kanan itu juga sama usus ya. Kalau perut kanan bawah, kalau sakitnya luar biasa, itu juga sistem pencernaan yang disebut dengan usus buntu itu juga bisa ya. Jadi kita memang harus cek ke dokter ya, cek ke dokter, dia yang lebih tahu, dia yang pengalaman. Jadi kita nggak usah tanggung-tanggung. Kalau cek ke dokter ya cek aja ya, nggak usah takut. Terus nyeri apa lagi mas? Nyeri pinggang. Nah ini mungkin banyak sekali teman-teman yang nyeri pinggang itu karena asam lambung Ketan City. Dan nyeri pinggangnya gimana ya, mirip dengan kecapean gitu ya, tapi itu nggak hilang-hilang ya, timbul terus padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma istirahat di rumah, udah istirahat total kok masih begini. Nah kalau menurut saya
Yang di pinggang itu berhubungan dengan pencernaan ya. Soalnya itu coba kalian urutkan, yang sakit bagian mana, kalian pegang, urutkan ke atas. Itu yang sakit kalian urutkan, kalian pejet-pejet, yang sakit itu kalian urutkan, pasti salurannya itu ke bagian belakang, di belakang pencernaan kita ya, di belakang sini ya, di punggung ya. Di punggung itu kan ya, itu kan termasuk area pencernaan ya, dari ulu hati sampai ke bawah itu, dan sebaliknya, di baliknya itu juga sama, sakitnya di arah situ ya, berarti sama ya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah bingung. Itu nanti kalau sakit lambungnya udah, atau pencernaan itu udah normal, udah bisa bekerja normal kembali seperti sedia kala, itu pasti nanti sakit pinggangnya akan hilang. Soalnya nggak jarang sih, banyak sekali teman-teman Aslam yang merasakan sakit pinggang ya, bahkan ada yang sampai nggak bisa jalan itu ada. Kalau saya sakit pinggang sampai sekarang pun saya masih ya, sakit pinggang itu kadang kerasa, kadang enggak ya. Jadi memang kalau dulu sakit banget ya, sakit banget sampai berdiri tegak itu susah ya, sakit soalnya. Kalau saya itu tadinya dua, kanan kiri sakit semua ya, di pinggang, di area pinggang. Terus saya pijitin hilang, tinggal yang kiri aja sampai sekarang ya. Kadang muncul, kadang hilang, tapi udah mendingan lah daripada yang dulu itu. Wah, buat berdiri aja susah ya, buat jalan itu sakit. Dan itu pinggang itu nyalur ke kaki, ke dengkul, terus sampai ke telapak. Itu pengaruh. Kalau misal kalian merasakan di dengkul atau pokoknya di kaki itu merasa kayak pegel, kayak nggak nyaman, itu kalian udah tenang aja, itu dari asam lambung. Soalnya itu sakit begitu, dipijit itu juga bisa, dikerok juga bisa, diurut juga bisa ya. Nanti diurut nanti agak mendingan, nanti gitu lagi pasti ya, setidaknya diurut lah, atau dipijit ahli saraf itu juga bisa. Mungkin dia ahli saraf yang lebih tahu ya, karena itu kan mungkin saraf kita ada yang gimana kan nggak tahu ya, karena asam lambung. Kalau pengalaman saya sih, saya udah pijit sampai berpuluh-puluh kali itu masih tetap sama ya. Yang pertama dulu itu kanan kiri sakit, terus saya pijit yang kanan hilang, pindah yang kiri ya, udah itu saya pijit sampai berpuluh-puluh kali itu udah nggak ada efek ya. Kalau menurut saya itu dari pencernaan ya. Jadi kalau pencernaan kita udah sehat, udah normal kembali, itu pasti akan hilang ya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung ya, kalian nggak usah bingung-bingung, nggak usah takut. Nyeri-nyeri itu nggak apa-apa. Terus nyeri dada ini banyak sekali saya dulu ya. Sekarang gimana mas? Udah tidak ya, alhamdulillah banget. Terus nyeri di punggung itu nyeri tembus ke belakang ya, kadang kan dada atau di ulu hati tembus ke belakang. Itu nggak apa-apa, itu karena efek dari lambung yang belum normal atau pencernaan yang belum normal. Jadi kalau kalian takut, kalian bisa ke dokter, dicek di USG, di CT scan, atau kalau bisa di endoskopi gitu aja ya kalau kalian takut. Tapi nggak usah takut, banyak sekali yang merasakan itu semua ya. Jadi ya itu saja sih di video kali ini, semoga saja bermanfaat, semoga saja bisa membuat kalian itu tenang. Ini sekedar sharing, sekedar informasi lah. Saya itu tidak bisa memotivasi kalian sepenuhnya ya, mungkin ya, karena saya juga sama-sama berjuang gitu ya. Jadi di sini saya mencari temennya nanti banyak, itu bisa enak ya, bisa sharing bareng ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yang mungkin baru nonton video dari Aslamku ini, silahkan subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik gitu aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal klik aja gitu ya. Nanti kalau ada video-video terbaru dari Aslamku ini, semoga saja bisa membuat kalian itu tenang, membuat kalian itu termotivasi ya.
Oke, jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Semoga saja kita semua lekas diberikan sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya, seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.